Berikut ini adalah kumpulan Jenderal TNI Polri yang menjadi calon gubernur pada Pilkada tahun 2024. 1. Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Andika Perkasa merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir adalah Jenderal Bintang 4 dan menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada periode tahun 2021 sampai tahun 2022. Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 dan sebelum menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, beliau pun pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Andika Perkasa berasal dari keluarga campuran dari Magelang, Jawa Tengah dan Blitar, Jawa Timur. Beliau mengawali karirnya sebagai perwira pertama infanteri di jajaran Korps Baret Merah Kopassus Grup 2 Para Komando Satuan 81 Penanggulangan Teror atau Gultor Kopassus selama 12 tahun. Dan setelah penugasan di Departemen Pertahanan dan Keamanan, beliau kembali bertugas di Kopassus sebagai Komandan Batalion 32 Apta Sandi Prayuda Utama Grup 3 Sandi Yuda. Jenderal TNI Andika Perkasa mengenyam pendidikan tinggi strata 1 Sarjana Ekonomi di Universitas Terbuka dan meraih 3 gelar akademik strata 2 yakni MA, MSc, dan MPhil serta 1 gelar akademik strata 3 yakni PhD dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Jenderal TNI Andika Perkasa saat ini didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi calon gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, Komisaris Jenderal Polisi Matius Derek Fakiri. Komjen Pol Matius Derek Fakiri merupakan seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 18 Februari 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 dan berpengalaman dalam bidang Brimob. Matius Fakiri berasal dari keluarga campuran Bade, Edera, Mapi, Papua Selatan, dan Sorong Selatan, dan juga Papua Barat Daya. Matius Fakiri saat ini menjadi calon gubernur Papua yang didukung oleh Partai Golkar, PKB, PAN, PKS, P3, Demokrat, Nasdem, Gerindra, Hanura, dan partai lainnya. Ketiga, Komjen Pol Ahmad Lutfi. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 14 Agustus tahun 2024 mengemban jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan. Ahmad Lutfi merupakan lulusan dari Sepa Milsub Polri tahun 1989 yang berpengalaman dalam bidang intelijen keamanan. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, beliau mengemban jabatan sebagai Kapolda Jawa Tengah dan sebelumnya beliau pun pernah menjabat sebagai Wakapolda Jawa Tengah di tahun 2018, analis kebijakan media bidang Sosbud Baintelkam Polri di tahun 2017, Kapolresta Surakarta di tahun 2015. Komjen Pol Ahmad Lutfi saat ini merupakan calon gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, PSI, Demokrat, P3, PKB, Nasdem, PKS, Partai Buruh, Gelora, Garuda, dan Partai Bulan Bintang. Keempat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Ramayadi. Beliau merupakan seorang politikus dan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara periode tahun 2018-2023. Sebelumnya, beliau adalah seorang pejabat tinggi di TNI Angkatan Darat dengan jabatan sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Edi Ramayadi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1985 dan berpengalaman dalam bidang infanteri. Sebelum menjabat sebagai Pangkostrat di tahun 2016 sampai tahun 2018, beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam 1 Bukit Barisan di tahun 2015, Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat di tahun 2014. Saat ini, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Ramayadi yang bergelar Datuk Laksamana Naradiraja diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama-sama dengan Hanura dan Partai Umat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kelima, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Yoike Tueje. Letjen TNI Purnawirawan Alfred Denny Tueje merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terakhir menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini berkeahlian dalam kecabangan artileri Medan. Sebelum menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat, sebelumnya di
tahun 2021 sampai tahun 2023, beliau menjabat sebagai Pangdam 13 Merdeka. Wadan Pusterat di tahun 2021, perwira ahli tingkat 3 Kasat bidang Wasus dan LH di tahun 2021, perwira sahli bidang SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam di tahun 2020 sampai tahun 2021, Kasdam 12 Tanjung Pura di tahun 2018 sampai tahun 2020, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat di tahun 2017 sampai tahun 2018, dan Rem 121 Alambana Wanawai di tahun 2014 sampai tahun 2016, dan Men Armet 2 Putra Yuda di tahun 2010 sampai tahun 2011, dan Yon Armet 12 Angi Cipi Yuda. Saat ini, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Alfred Denny Yoike Tueje merupakan calon wakil gubernur Sulawesi Utara yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama-sama dengan calon gubernur Stephen Kandau. Keenam, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus Lumbaa Komaling. Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus Komaling merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terakhir kali menjabat sebagai Kabinstrahan Kementerian Pertahanan. Lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini berasal dari Kecabangan Infanteri Kopassus. Beliau berasal dari keluarga campuran Tanah Toraja Sulawesi Selatan dan juga Kakas Minahasa Sulawesi Utara. Lahir dan besar di Tanah Toraja, kini Julius Selvanus Lumbaa Komaling dipercaya untuk bertarung di pemilihan Gubernur Sulawesi Utara yang diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, Perindo, PKS, PSI, dan Partai Garuda. Ketujuh, Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Yohanis Asadoma. Yohanis Asadoma merupakan seorang purnawirawan Polri dengan jabatan terakhir adalah sebagai analis kebijakan utama bidang Minister Hubbinter Polri. Yohanis Asadoma merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989 dan berpengalaman dalam bidang Brimob. Sebelum menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Minister Hubbinter Polri di tahun 2023, di tahun 2022, beliau menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kadif Hubbinter Polri di tahun 2020, Wakapolda Nusa Tenggara Timur di tahun 2018, Wakapolda Sulawesi Utara di tahun 2017. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Yohanis Asadoma diusung oleh 11 partai untuk mendaftarkan diri sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan partai yang mendukung diantaranya Golkar, Gerindra, PSI, P3, Perindo, Garuda, Gelora, PAN, Demokrat, PKN, dan Partai Prima. Kedelapan, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. HC Dr. Andes Dharma Porengkun MMMH yang merupakan seorang purnawirawan Polri dengan jabatan terakhir sebelum pensiun adalah sebagai analis kebijakan utama bidang Janbang Lemdiklat Polri. Dharma Porengkun merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Selama menjabat sebagai polisi aktif, pria berdarah Toraja ini pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN, Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, Karorenmin Bareskrim Polri, dan Dirtip Narkoba Bareskrim Polri. Saat ini, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Porengkun dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU DKI Jakarta sebagai calon independen yang turut serta dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Itulah dia, kumpulan Jenderal TNI Polri yang merupakan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada tahun 2024. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.